Sean pakai Ruby itu bener-bener luar biasa. Walaupun timnya kalah, tapi Sean menunjukkan performa yang luar biasa. Dan kali ini Aura Fire menggunakan Kimi. Kimi akan menjadi pilihan, tandanya dari sisi frontline-nya harus kuat banget. Dan para pemain dari tim Araki Hoshi, mereka masih butuh satu buah offlaner atau tank. Aku nggak tahu karena aku belum tahu apakah cowoknya dipakai LJ atau R7. Nana, Bentar, Alice, oke, Alice. Coteng, Alice. Coteng LJ. Ini Aura Fire, menurut aku sih bagus sih. Maksudnya dari grafiknya ya. Mereka Iya, kuat punya ya. Parsia di belakang kan. Hilda sama Ruby-nya bakal jaga di depan, Kimi pasti bakal coba cari posisi yang bagus. Yes. Khalidnya bakal coba follow up dari sisi samping. Tapi Araki Hoshi juga sebenarnya kalau misalnya mereka bisa matiin Parsia dengan Selinanya on point banget Abyssal Arrow-nya. Yes. Araki bisa aja balikin keadaan. Yes, dan kita bakal melihat ini adalah game yang ketiga. Game 3 Israel. Nah, buat kalian semua, Aura, fans dari Aura dan juga fans dari Araki, langsung aja komen di bawah. Game ketiga ini, support tim kalian, fans yang kalian cintai, yang Jangan kalian lupa di-share juga ya, di-share Ji. juga, di-like Betul. juga, ya kan, di-tag ke kita juga. Buat kalian juga yang mau pakai hashtag ini bencana bisa langsung search di Instagram dengan Oji Giftcaster Bencana. Indo. Yes, bener banget. Karena itu dibuat dari komunitas. Ih keren banget Dari ya. komunitas Mobile Legends Kok yang aku buat. nggak ada sih? Aku nggak ada. Aku boleh kali ya. Bilang dong, minta punya, sama aku mau dong ARK Visual bilang. ARK Visual, aku mau stiker Mipan. Nah, ya Mipan ya lucu sih ngomong Mipan ya. Kita langsung back to the game. Game 3 Israel. Akankah Raja dari segala raja akan mulai bangkit dari keterpurukan atau Aura Fire yang akan membakar kerajaan dari sang raja dari segala raja? Iya di area atas kali ini Keiranya langsung mencicil-cicil ke area R7. Dan ini kayak masih apa ya, bisa dibilang kayak fight yang bakalan agak sedikit sulit karena keduanya bisa dibilang punya regen SP yang sebenarnya memungkinkan banget di area team fight, di middle team fight sih sebenarnya. Di tengah-tengah team fight Keira kali ini masih mencoba untuk meng-clear minion dengan cukup cepat, sedangkan R7 ya harus agak sabar. Sedangkan di area mid-nya kali ini dari Kimi, fansnya masih ditemani oleh seorang Funstrong. Yes, bener banget. Funstrong dan Kimi berhasil mendapatkan blue buff tanpa ada hambatan sama sekali. Dan Albert masih menjadi serigala terakhir, bakal coba dibacok aja kali ini di Garou. Phoenix ya, Sakaratul Maut. Satu buah Abyssal Trap yang benar-benar menggigit dari bawah tanah. Tapi kita bisa dilihat kalau buat kalian semua yang mau nonton, terkenal masih ada Purify. Mau coba dipaksa, ada Whiskin dari depan. Lihat Dewi terlalu sakit, LJ dan juga Finn. Seperempat darah terakhir. Dan Albert bakal mau coba untuk memaksa mendapatkan satu buah red bar dengan retribution yang didapatkan. Kyle mau kemana? Nggak boleh pulang. Mau nyari goyang. Mau coba dipaksa. Don't run Wolf King. Kali ini Whiskingnya nggak boleh kemana-mana. Sampai taruh mengenai. Dan lihat first blood didapatkan. Dan ternyata diseset. Whisking berhasil mendapatkan first blood. Tapi di sisi lain LJ dipacul palanya. Ditumbuh palanya seorang LJ. Iya dibalaskan 1-1 di 1 menit setengah kita yang pertama. Karena sebenarnya dari Finn tuh baik banget. Dia nunggu dengan sabar. Sampai akhirnya dia bisa ngeluarin Abyssal Arrow, menghentikan pergerakan dari seorang Hell juga. Meskipun akhirnya LJ juga harus hilang. Tapi menurut aku dari sisi RQ mereka masih lebih untung sih. Karena yang hilang itu adalah LJ. Kyle. Enggak, yang hilang Kyle dong. Harusnya mereka rugi dong. Karena ada mereka LJ. tuker dengan nama LJ. Oh inisiator ya. Iya. Tapi Kyle juga inisiator. Tank sama side. Tapi kalau Kyle kan masih punya damage output. Iya makanya, tapi kalau misalnya menurut aku sih agak sedikit rugi ya, karena dia yang penjaga side-nya ya. Betul juga sih. Iya, dari sisi lain Phoenix Baiklah. harus mundur lagi dan kita lihat Whisking kali ini seperempat, dan nyampe seperempat tuh dia bakal coba untuk Iya, memasangkan satu buah Abyssal Arrow dan dipaksa masuk. LJ berhasil mendapatkan satu buah poin di agro aja di sini langsung ada Poin Phoenix, susah ada Purify dan berhasil didapatkan poin tambahan untuk seorang Finn. Tapi Albert nggak boleh pulang, maunya digoyang harus mundur berubah jadi serigala terakhir. Iya, dan fansnya justru yang keculik. Dia tahu dari tim RQ Hoshi, fansnya nggak punya escape ability yang bisa dibilang kayak flicker atau mungkin sprint. Dia cuma punya Purify yang bakal dipakai untuk mengcounter semua Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap dari Finn. Tapi Makanya, ingat, kalau apa misalnya tadi lihat di early game aja, fansnya baru nge-try down dikit aja udah bocor pas LJ sama Finn. Ini di late game nanti bakal juga lumayan sakit loh. Dia Makanya. minimal skillnya kalau aku sih biasanya pakai glowing one sama ice cream one aja. Itu enak banget itu langsung kalau Efeknya pakai ya. ini. Yes, bener banget. Tapi kali ini totalnya langsung diamankan sama RQ Hoshi Ji.
Yes, tanpa basa-basi mereka menggunakan Retribution dan lihat Gila, LJ sudah berada ngeselin di banget arah sih. rumput, sudah ngebuka map untuk para Iya. pemain dari tim Arabian untuk mendapatkan respon yang dimiliki oleh seorang Fan. Iya, tapi lihat ternyata Phoenix-nya kali ini bakal coba untuk memberikan balasan dan Albertnya harus hilang begitu saja. Setelah ada Vader Isaac yang keluar dari Fanstorm dan di follow up dengan baik sekali oleh Whisking kali ini dengan Last Insanity-nya. Tapi lihat dari LJ yang dibayar langsung kali ke arah seorang Fans. Fansnya langsung hilang begitu saja. Dan bahkan lihat terkena stun kali ini dua member dari tim Araki langsung mundur. Keira yang masuk. Kali ini benar-benar gak membiarkan tim Araki Hoshi pulang dengan leluasa setelah menumbangkan Fans. Ya, terbang R7 tiba-tiba datang mencoba untuk berubah sekali menjadi lebih indah, tapi kali ini R7 belum cukup Oh perkasa my God, dan masih bisa sakit kabur banget. dari Vader Isaac dari seorang Fanstrong. R7 ternyata belum bisa merubah segalanya, belum cukup damage untuk seorang R7. Iya, untungnya tadi juga masih punya flowing blood juga dari R7, masih bisa bertahan. Dan RQ Hoshi, mereka sempat dibalikin keadaannya oleh Aura Fire setelah adanya skirmish yang dibuka di area red buff dari tim Aura Fire. Kali ini RQ Hoshi harus reset ulang, setup ulang lagi tapi di area atas dan Kieraya dan R7 masih cukup seru sepertinya di lane mereka. Dan Yes. belum ada yang tumbang. Bukan hanya itu aja, R7 hampir saja sayapnya dipotong oleh seorang Keira dengan goloknya. Dan dari sisi bawah, Araki Hoshi mencoba fokus untuk mendapatkan turret tambahan. Di bottom lane, Phoenix sudah standby untuk mengcover seorang Kael. Habis Aroma naik seorang Ruby kali ini Kael bakal coba dipasang. Dan Radwoki bakal coba dipasangkan David ditumbangin. Tapi para pemain dari Araki tidak berhasil mendapatkan apapun. Kerugian yang luar biasa. Material, moral di arah bottom lane juga kerugian di arah top lane. R7 harus down. Lumayan kerugian yang besar untuk tim Araki Hoshi. Mereka tidak boleh seperti ini untuk membawa game yang ketiga. Tapi kalau Iya. Aura tetap konsisten seperti ini, mungkin ini bisa menjadi hard game untuk Araki Hoshi yang bisa Wah, bilang. Dari kali- early game, Araki Hoshi sudah mengunggulkan dari segi network, tapi ternyata dibalikan keadaan. Iya, dan bahkan kalau kita lihat Parsha memang dari Fanstrong sendiri ini menjadi kunci yang penting banget buat Aura Fire. Jangan sampai dia ke take down, dia udah punya satu Purify. Tapi permasalahannya, Fans udah mulai gak kelihatan di team fight. Dia bakal coba cari space untuk ngedapetin gold biar ngejar Albert juga. Dari level pun sebenarnya Albert lebih unggul. Permasalahannya dari RQ Hoshi, apakah mereka bisa coba untuk nge-shutdown pergerakan dari Fans yang lagi free farming kali ini? Yes, benar banget. Tapi kayaknya bisa dibilang dari fans juga nggak mau terlalu terburu-buru. Dia juga Iya. masih sedikit shock terapi dengan 2 kali diamankan. Dia Betul. mencoba untuk mendapatkan seorang Keira. Tidak berhasil mengenai habis Arrow di arah top lane. Fokus ke arah minion. Dan bakal coba fokus ke arah turtle terlebih dahulu dari seorang Albert. Dan juga Araki Hoshi. Sedangkan kali ini dari RQ mereka bakal coba untuk mengamankan turtle mereka. Untuk setidaknya mengejar juga biar Aura Fire yang gak bisa mengungguli dari sisi network nantinya. Tapi kali ini dari R7. Almost is never enough, tapi respect banget dari Aura Fire. Lihat 3 Purify, hampir saja 5 Purify. Kalau 5 Purify itu Purify gaming banget. Dan Keira di arah top lane, Quicksand telah dikeluarkan kali ini. Mau coba dipasang dengan Albert, ada LG di arah belakang, Keira bakal coba dipasang. Ada Strategy Sensor ke arah belakang dan tandanya turret di arah top lane bakal coba didapatkan dengan cukup gampang oleh tim Araki Hoshi. Bakal dibutuhkan dengan arah bottom lane sepertinya. Kita mau coba dipasang, R7 gak boleh pulang, maunya digoyang bakal masuk lagi ke dalam kan. Blood on. R7 masih bertahan dengan depan, ada Phoenix di arah belakang dan oh my god, tipis masih banget. berhasil dan ternyata bonfire dari seorang fans menumbangkan R7 di arah ini bitter turret tim Araki Hoshi. Itu tipis banget, setipis dompetnya Oji, tapi kali ini lihat Whisking-nya. Bakal coba untuk menggunakan Last Insanity hanya untuk meng-clear minion di area bawah. Dan mereka gak akan membiarkan Aura Fire untuk setidaknya ngedapetin objektif dengan mudah. Kali ini Finn, oke sudah mengeluarkan Abyssal Arrow dan terkena Kael kali bakal pun dengan fixernya. Bakal coba di pop up Whisking. Masih menjaga badan di area depan kali ini. Udah punya immortality, tapi harus berhati-hati. Dari fans udah mulai terlihat damage outputnya. Sudah mulai sakit juga ya. Ya kan aku sudah bilang kan di Iya. arah early itu sakit banget. Dia pas belum punya apa-apa di arah mid game ini bakal lebih sakit lagi. Tapi kalau di late game dia head to head sama Albert. 2 kali garuk, kali dimakan sama Albert. 2 kali Iya. colek punggungnya. Dikerokin aja dikit, tumbang. Dikerokinnya pakai cakar ya. Iya, makanya itu. Jadi berhati-hati juga, nggak bisa terlalu late game juga. Di arah mid game masih oke lah buat, tapi Whisking bakal coba untuk head to head dengan seorang Keira. Regis tetap dikeluarkan Whisking. Kita lihat langsung ada langsung dari ke arah belakang karena dia tahu ada Fan dan harus mundur dari seorang Whisking. Masih punya flicker juga harusnya Whisking, tidak mau terlalu terburu-buru dan head to headnya
Kali ini Whisking berada di KD yang lebih diunggulkan dengan 5.5 dan gold 11.002. Ini kan seorang Keira. Iya, dan karena Keira sebenarnya juga gak ikut ngefight juga dari tadi. Karena Whisking lokasinya lebih terlihat jelas. Dan Kyle masih cukup tanky di area bawah. Setelah terkena Abyssal Arrow dari seorang Finn, kali ini bakal mencoba untuk melihat pergerakan dari tim Aura. Phoenix sudah mulai bertemu dengan LG dan juga Finn. Kali ini Albert yang langsung Wolf Transformation ke arah seorang Phoenix. Tapi lihat Keira nice banget dengan Sandstorm-nya. Dan bahkan aku bilang backup dari Aura cepet banget. Oke, dipacol di kita lihat ditumbuh balanya tapi masih bisa survive kali para pemain dari tim Araki Hoshi. Kali ini di arah Aura Fire mereka diunggulkan dengan adanya 5 player yang masih hidup, sedangkan dari Araki Hoshi 4 versus 5. Momo-chan, Ya. Araki Hoshi tidak boleh terlalu offside seperti ini. Iya, kayaknya kan- Albert harus sabar sampai terjadi. SM bakal coba dipasang di arah bottom lane. Masih ada Blazers coba balik kali ini. Ditumbuh palanya oleh seorang Phoenix tapi RC berhasil survive dengan di arah bottom lane. Ini bitter, sorry. Tier kedua dari Araki Hoshi udah hilang. Iya, perlahan tapi pasti kali Aura udah mulai menyetir game permainan ke arah tim mereka. Dan bahkan kita lihat Finn-nya bakal hilang. Albert langsung Wolf Transformation kali ini. Tapi seperti Aura Fire bakal coba untuk fokus untuk mendapatkan objektif mereka di area mid. Kyle-nya masih mencoba berada di lini paling depan kali ini dari tim Aura Fire. LJ harus sedikit mundur, masih pijit pundak, masih mission call. Tapi lihat damage-nya terlalu sakit dari Aura. Oh my god, Kyle berhasil menyangkutkan hatinya terhadap seorang LJ. LJ tertumbangkan di arah jungle. Bersama dengan Finn juga baru hidup kembali di lane of down. Di menit yang ke-10, 10 poin kill diamankan Aura. Tandanya per menit 1 poin kill diamankan oleh Aura Fire. Dan ini bencana untuk para pemain dari tim Araki Hoshi. Iya, Aura Fire mereka udah mulai kali ini. Mulai membawa gameplaynya ke area mid game sampai ke area late game. Ini bakal menjadi kerugian sih buat Araki Hoshi. Karena Aura Fire mereka punya Phoenix, mereka punya Phantom yang gila juga bakal Mantap, sedih penetrasi banget. langsung dikeluarkan, Kira di arah belakang, SM langsung mengocek, kali ini bakal coba dipasangkan ke arah Wah, dekat sakit depan. banget gak Pasnya tuh? bebas banget di arah belakang, spray down langsung bebas, langsung ada satu buah. Albert terlalu offset, berhasil mendapatkan 1 buah poin. Albert seperempat darah terakhir, bakal coba dipaksa, Albert langsung sprint ke arah R7-nya. belakang, Pastroknya. Sakit banget Dan lihat pasnya terlalu sakit, spray down-nya cukup bebas dan oh my god. Tukang somai kecebur got, oh my god. Maksimum charge dengan kali 3 berhasil menumbangkan seorang Whisking di arah top lane. Apakah ini akan menjadi bencana untuk Araki Hoshi? Karena 3 playernya sudah hilang, Babachan. Iya, kalau kita lihat replay Bayaxnya di sini fansnya bener-bener positioningnya bagus banget. Gak ada yang bisa nyentuh dia meskipun kayak R7 masuk dengan blood post-nya. Tapi yang dia incar itu bukan ke arah fans. Kalau dia incar ke arah fans pun itu bakal jadi makanan buat fans gak sih? Transformation yang bisa dia spam. Dan bahkan aku bilang Aura Fire ini udah menang dari segi damage sih. Ingat, Hah? kalau masalah ini masih di mid game. Oh, iya pasti. Dan kalau di arah late game, Albert bisa ke belakang ke fans aja. 2 kali garuk aja. Itu bisa numbangin seorang fan dengan cukup cepat. Kita boleh lihat itemnya Ko Julio dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, item. Gila, the best emang Ko Julio, Nah, the kalau best. kalau Julio tuh ngomong gini, ya kita bakal kasih lihat itemnya dulu ya. 3, 2, 1. Nah. Iya makanya. Oke kita lihat tuh fansnya langsung bikin Oke. winter. Dia tahu dia bakal coba dihajar. Iya. Dan lihat Pini bakal coba memasangkan keadaan. Pas berhasil mendapatkan 1 buah blue buff tambahan untuk kali ini. LJ juga harus mundur, lihat. LJ terbakar api asmara. Memang gombalan maut dan tembakan maut dari seorang fans. Luar biasa sakit. Ditembak doang jadian kagak kali ini. Iya, tapi kali ini video akhir udah mulai dibuka mencicil ke area dari mid lane yang Araki Hoshi. Ini agak sedikit sulit karena lihat perbedaan networknya Albert sama fans aja beda 2000. Ya, tapi lihat di sini Lordnya menuju ke arah ini Bitter Turret. Oh, Coba ini ditumbangkan dengan bahaya depan banget. halibnya. Ada retribusi juga dari seorang Albert. Tapi kali ini lihat Lordnya berhasil mendapatkan 1. No! Setitik darah Tipis terakhir tapi banget. LJ bakal menjaga di arah mid lane. Whisking udah gak ada, Vena Garmolnya. Federasi ke arah belakang dan lihat One Last Hit dengan super minion. 2 turret malah langsung diamankan oleh tim Aura Fire. Iya, dan langsung mengarah lagi kali ini ke arah objektif di area atas. Tapi Albert berhasil dari paling depan. Wolf Transformation dan bahkan Keiranya terkena stun. Whisking mulai masuk dari Last Insanity. Kali bakal dibuka tapi lihat damage-nya. Vader strike dan lihat burung perinya mematok pala. Ditengok dari arah belakang. Pasnya tidak Sabar. terjaga. Ditumbangkan. Lihat finish sekarang. Tul maut kalian Oh, juga lihat hilang. Albert Albertnya. saat serigala terakhir. Mulai mengamuk. Double kill. Lucky mau triple kill kali ini bakal didapatkan. Dan ternyata baru double kill. Oh, Albert oh. masih mau lebih. Masuk di garut. Oh. Triple kill. Lucky bermainnya. Ini Akan kali ini bakal didapatkan.
tim. Aura main lihat digaruk keras banget Keiranya. Itu udah kayak Bumi tapi Albert. Media! Arakioshi berhasil mendapatkan Media dan menyelamatkan tim mereka dari kekalahan. Bahkan di wipe out balik oleh tim Arkeosi kali ini Aura Fire. Mereka kehilangan momentum mereka. Mereka sampai membiarkan Albert ngedapetin Maniac. Sampai kali ini kita lihat Aura Fire mereka sulit banget untuk untuk setidaknya menghentikan pergerakan dari Albert sendiri. Mereka mau one strike push, mereka mau untuk dapetin satu buah inhibitor. Setidaknya LJ bakal fokus ke arah belakang. Punch kalau terculik ini bahaya banget. Untungnya ada seorang Kyle. Setidaknya inhibitor didapatkan dan langsung mundur. Spray down dari seorang fans terlalu sakit dan blue buff diamankan oleh tim Arkeoshi. Dan ini bencana untuk Aura Fire. Dibalikan keadaannya. Oh my god, Momo-chan. Iya, kalau kita lihat sebenarnya memang dari Fansong sendiri udah diincar habis-habisan setelah Kyle tadi down, terus Phoenix-nya juga down, akhirnya menyisakan Keira dan juga seorang Ruby Kyle-nya. Udah nggak, seorang Parsia, Fansong-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak mereka, dia udah nggak punya resource skill juga, Albert-nya udah terlalu free dan bahkan Albert masih dijagain sama LJ. Tadi Keiranya tebel banget sih. Keiranya bisa dibilang itu 1 lawan 3 jadi bisa nahan, apalagi kalau ada cover dari Aura Fire. Ini bahaya banget sih, tandanya dari para pemain tim Arkeoshi mereka tidak boleh terlalu memperdulikan seorang Keira. Karena ketika mereka mencoba untuk mengeluarkan short skill mereka untuk seorang Keira, ini malah ngebuang langsung di arah belakang. Ada satu buah badai pasir, mencoba dipasangkan tim fight-nya. Ingat, Fats sudah gak punya purify, LJ langsung ke arah belakang. LJ nge-care seorang Fats, apapun yang terjadi Fats bakal menjadi pilihan utama dari seorang LJ. Iya, Keira tahu dia tanky banget, dia punya regen yang cukup tebal juga, makanya dia berani untuk menjadi bisa dibilang inisiator dari Aura Fire. Dia berani loncat dengan raging sensornya ke arah member dari tim Arkeoshi, dan itu yang dilakukan Arkeoshi. Mereka benar-benar gak terlalu bisa dibilang apa ya, nanggepin Keiranya. Iya benar, emang itu yang harus dilakukan. Keiranya lihat tadi 3 lawan 1, Mak. Ya gimana ceritanya gitu ya, dia udah punya Oracle, dia punya Bloodlust juga. Itu udah kayak nambah darah itu cepet banget, tebel banget. Dan kali ini Lord yang kedua sudah mulai pop up, sudah mulai di enhance juga. Apakah akan didapatkan momentumnya oleh tim Arkeoshi karena sudah mulai dicolek-colek kali ini oleh Albert. Dan apakah dia bisa solo Kara Lord dan LG bersama dengan Pink udah mulai menjaga. Dan lihat R7 udah mulai bertemu dengan Phoenix kali ini. Phoenixnya bakal mundur, tapi lihat ternyata Albertnya gak akan terlalu memaksakan. Benar-benar decision making yang baik sekali dari seorang Albert. Kalau seandainya memang Albert terlalu ini ya, terlalu memaksain. Wow, masih dicicil tapi. Ini Albert masuk langsung di commit sama Fansong. Iya, gak bisa. Langsung itu kayak di-commit. cuma di bait doang. Iya, sebenarnya. dan lihat di arah top lane, Finn ngebuka map dari sisi rumput. Tapi ini harusnya Ini Kyle. dari Aura Fire dia coba ngamanin dari sisi rumput tengah, si sungai. Kenapa itu bebas banget visionnya untuk seorang Fanstrong ngebuka Feather Strike. Dia bakal bisa ngejangkau lebih luas lagi dibandingkan dia harus berada di arah jungle. Dan Kyle udah terkena damage yang cukup lumayan sakit, terkena setengah darah tanpa ada follow up dari, nah bener kan? Fanstrong pasti dari tengah, soalnya itu vision yang jelas banget dari rumput yang depan situ tuh yang ada R7 untuk mencoba ngeharas tim Arkeoshi kalau mereka maksa untuk ke arah Lord. Iya. Tapi kalau rumputnya nggak dijagain, kalau rumput jagain ya permisi dulu. Kalau nggak dikasih ya dihebak hantam. Bahaya pala itu. Siapa yang menang ya dia yang dapat rumput. Ini nggak berebut best bos. Iya, ini berebutnya udah rumput ya. Tapi kali ini dari Albert tadi lebih mengamankan ke arah buff terlebih dahulu. Lordnya juga belum dicicil. Itu Bloody Wings deh, kayaknya pas punya Bloody Wings langsung ada. Kita lempar coba dipaksa Donald Mocking, ada ultimate dari seorang Kyle. Kan yang harus mundur LJ, masih mencoba untuk mengeker seorang tapi Fats. lihat Dia tuh. beda S3, Kyle ke tengah darah. Mau coba Lihat dipasangkan, Albert finish ya. ke arah depan. Dan lihat Albert menuju ke arah seorang Fats. Fatsnya langsung kabur. Aku Fats gemes. masih punya Purify. Sedangkan di arah top lane, Minion mencoba untuk mendorong inhibitor dari tim Aura Fire. Iya, langsung mengarah ke arah Lord PK yang kedua dari tim Arakio kali ini. Dan Albert benar-benar dia sabar banget. Dia ngincer ke arah belakang Kyle. Udah 2 kali aku ngelihat dari I'm offended-nya yang gak terkena. Dan dia sampai nge-combine dengan flickernya. Itu bakalan reset lagi kali ini. Kita lihat kali LG, ini, hah? bener kayaknya harusnya Fats sudah punya Blood Wings deh. Coba Harusnya ya. Kojul kita bakal coba cek dalam 3-2-1 sebelum team fight. Dan Albert udah punya Rose Gold Meteor, harusnya dia bakal lebih sustain lagi. Item build. Ya. 3, 2, 1. Nah, keluar ya. Tuh kan Blood Wings, wah sakit dia bikin banget Blood dong Bas. Wings. Damage-nya langsung pupak. Wah ini bakal bahaya banget sih. Dia bisa jual sepatu sih kalau menurut aku. Atau mungkin termasuk. Oke, kita lihat ada dari sekarang belakang, tapi Whisking masih punya satu bola sisa untuk defensif. Whisking tidak berhasil di pick up oleh para pemain dari tim
Aura Fire. Sedangkan di arah depan LJ mencoba mendapatkan seorang Phoenix tapi nggak bakal mau. Ultimate-nya nggak berhasil mendapatkan dari seorang Kyle. Albert di garis depan masih mencari retribution. Bakal coba dipacul, ditumbuh palanya, bakal mundur kembali dan lihat RRQ Hoshi Wah, sabar gila sih. sekali dalam menghadapi permainan dari tim Aura Fire. Mereka tidak mau tersetir, mereka tidak mau dipancing birahinya, mereka menunggu momentum. Iya, mereka juga takut sebenarnya dari Aura Fire bisa aja mengembalikan keadaan dengan cukup mudah. Dan 15.000 udah dikantongin sama seorang fans kali ini mulai mengejar dari sisi Albert sendiri. Wow, ini permainan yang baik banget dari RRQ sih. Apalagi LJ yang selalu berani di paling depan mencoba untuk menghadang semua damage yang keluar dari tim Aura Fire. Tapi LJ, kalian cuma punya Albert juga udah nggak punya sepatu. Antiquiras dan juga Athena Shield. Mungkin dia bisa bikin ke arah Brute Force ya. Dan kita lihat Masih ini. sabar banget sih Ji, ini sabar banget sih. Mereka Dia berdua nih, dua-duanya sabar-sabar banget. Dari tim Aura sabar, RRQ Hoshi sabar, LJ udah punya immortality, dia nggak terlalu terburu-buru, Keira bakal coba dicicil, gak ada ultimate, ini bakal bisa dipaksa teamfight. Ini bakal bisa dipaksa Ini teamfight. sebenarnya bisa banget sih kalau dari tim mereka Enggak, ini Fans bahaya banget sih. Fans harus mundur. Lihat R7 bakal coba di spray down kali ini oleh seorang Fans. Dipukul mundur dan di sisi lain. Kyle di arah top lane. Kyle masih di atas Ji. Kyle-nya dari tadi memang selalu jauh. Dari game pertama, Kyle memang tipikal hero nge-push kayaknya ya. Tipikal side lane yang nge-push sih. Iya, Dia kayak nggak Uranus Esme gitu ya. beda banget sama dari Keira mungkin ke arah team fight-nya. Makanya kita bisa bilang dari sisi Aura Fire di game pertama, Kyle-nya bagus banget dalam melakukan push. Tapi di game kedua karena kita arahin sideline, Keira belum punya lagi, udah punya badai pasir. Keira harus mundur, lihat dari Whisking terlalu sakit. Gila, terlalu Keira banget nggak nih kemana-mana, seperempat darah terakhir. Mau coba dipasar, Regent Centrum telah Lagi dikeluarkan gitu. lagi dan lagi. Itu disengaja dipaksa buang sih sama Whisking. Dibuang mau nggak mau. Dan mereka bakal ketika dibuang, di blue buff bakal dipaksa team fight, setidaknya Keira nggak punya ultimate. Tapi Iya. Fans sudah berada di garis di sana, langsung ada PDS yang memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi. RRQ Hoshi tetap masih mau ngotot. LJ langsung LJ ya. flanking ke arah belakang dan berhasil diamankan oleh Fans. Kali ini Fans punya blue buff yang tidak berhasil diamankan oleh seorang Albert, sedangkan Whiskey masih damai tentram di arah bottom lane. Ijul, Wow. kali ini bakal coba dipukul mundur. Masih ada Fans Rock. Whiskey masih mencoba untuk memaksa pergerakan, tapi Ben udah bakal membantu. Oh my god, Tipis hampir banget. saja habis aura-nya mengenai burung dari seorang Fans Rock. Ini udah punya Divine Glaive, berarti Magic Penetration dari tim Aura Fire bakalan lebih sakit lagi kali ini. Yes, ya bisa dilihat dengan adanya Blood Wings tadi yang dimiliki dari Kimi cuma full magic ya. Iya, Magic Damage. Kalau Jadi, nggak ada blue buff dia bakal kerugian banget. Tapi kalau aku pribadi ya, setidaknya mendingan dibikin hybrid gak? enggak, aku enggak. Ah, iya, oke. Aku tetap full magic. Aku tetap full magic. Oke. Karena walaupun gini Cimo, dia mainin skill Strosotnya. Ah, Gitu. Strosot? Iya, Strot. Itu nambah Oh. lagi energinya. Dan dia kan Dasnya. iya dia iya aku Ah. bilang serosotnya Ah, ya ya kan. udah, Terus oke. kalau dia pakai sepatu cooldown itu bagus banget. Kenapa dia bakal coba dipasang kali ini Whiskey? Whiskey. Masih ada lasting sanity untuk ke arah belakang bakal coba dipasangkan karena ada Juar. kuat clear minion dari seorang Whiskey. Dia mau tukar lasting sanity-nya dengan minion yang dia habiskan. Iya, setidaknya dia benar-benar jagain minionnya nggak sampai setengah jalan. Oh, Karena udah pakai defense glaive. Duel of Dragon dari seorang LJ karena seorang Keira. Gak ada Duel of Dragon kali ini LJ. Apakah itu adalah keputusan yang baik? Kita nggak tahu karena Aura Fire harusnya udah tahu nggak ada Duel of Dragon. Dan mereka bakal bisa maksa team fight. Dan ingat, seorang LJ nggak bakal kuat nahan damage dari seorang Kimi. Kenapa? Kimi udah punya defense glaive. Bakal coba dipaksa R7 seperempat darah sudah hilang. Kali ini Wah, udah mereka nahannya- benar-benar berbahaya. mereka Game nahan cukup cukup alat. lama banget ya kali ini. Di lot yang kedua masih coba untuk menahan pergerakan dari kedua tim. Dan bahkan lihat kita banyak banget ngelihat tarik ulur dari Aura Fire dan juga dari RRQ Hoshi. Benar-benar mencari momentum yang cepat kali LJ. Langsung lagi-lagi The Way of Dragon tapi belum ada follow up dari tim RRQ. Sepertinya hanya untuk mengecek aja pergerakan dari Aura Fire. Di mana Lihat lokasi Kira di dari arah Aura Fire. sana. Tapi belum ada- Kalau one by one situation dengan seorang Albert. Bakal coba ditembak. Wah, Masih ada sakit quicksand. banget Bakal sih. coba mundur lagi. Fans kalau nggak punya blue buff. Ingat, ini bahaya banget. Berhasil diamankan oleh seorang Albert. Bakal sedikit energi yang dikeluarkan. Terlalu banyak malah. Dan seorang LJ nggak punya The Way of Dragon. Mereka masih sabar menunggu momentum mereka. Ini harusnya menjadi momentum mereka sih. Tapi Whiskey untuk kali ini dia kalah dari segi Wah. push lane. Iya, ini Dan- RRQ kalau pas fight mereka bakal outnumber banget sih. Bakal Yes. kurang orang juga 4 versus 5. Tapi ada untungnya mereka bekalis.
dia bisa masuk ke dive ke dalam dan Alicia bakal sustain yang ada Winter Truncheon. Setidaknya Whiskey bakal ngamanin posisi darah bottom. Oh, Dan kita tapi lihat Purify udah kesempatan dikeluarkan. Strong. Farstrong bakal coba ditumbuk paling dari seorang Finn. Udah gak ada Purify dari seorang Farstrong. Dan ini berbahaya untuk para pemain dari tim Aura Fire. Bakal coba dipasangkan. Farstrong lebih memilih untuk recall terlebih dahulu dan Albert bakal coba ke arah Lord terlebih dahulu kah? Enggak, dia harusnya clear ini di arah top lane dulu. Iya, kayak masih coba bersabar Top lane juga dulu sih. harusnya. Tuh kan bener, ada R7. Karena kalau enggak dia bakal kehilangan ini kita. Ini sebenarnya lebih ke arah coba bait ke Lord gak sih? Mau nggak mau. Iya, Tapi maksudnya kayak bener-bener coba dicolek juga Lordnya. Jangan sampai dikomit. Nah ini ya maksudnya aku, kayak RQZ mereka setidaknya harus lakukan inisiasi. Phoenix pinter banget. Coba bait aja, kasih Aura Fire bener-bener munculin atau setidaknya memaksa dari tim Aura untuk ngeluarin Tapi semua resource Fate-nya skillnya. ditumpahkan. Whiskey darah bottom juga kehilangan immortality-nya. Dan ini bencana untuk RRQ Hoshi. Oh Albert my setengah God. darah. Whiskey masih bisa kabur dengan Lasting Sanity karena Whiskey juga kalau down. Ini bakal menjadi kerugian yang luar biasa. R7 bakal coba untuk memaksakan keadaan. Ternyata R7 tidak terlalu kuat. Bakal coba dipasar dengan blowout-nya. Masih bertahan R7 di arah belakang. Dan R7 still survive. Iya, dan masih bertahan kali ini dengan 4 member saja RQ Hoshi. Rugi banget mereka kehilangan Finn. Kehilangan momentum sih, kayak Finn yang ke pick off dan bahkan dari Aura Fire mereka coba untuk nge-push setidaknya kali ini dari LJ sendiri langsung The Way of Dragon ke arah seorang Kayle dan Albert yang mulai datang dengan Wolf Transformation. Kayle-nya langsung emang Fendi tapi gak mengenai siapapun dan bahkan dia di arah belakang. Sanity-nya. R7 yang mengarahkan seorang Fang. Immortality-nya nampaknya hilang. Oh my god, dari Oh tim my Aura. god, kita lihat kali ini Pascal bakal coba dipasang Winter Truncheon dan tidak bisa tertahan dengan cukup lama dan lihat Oh, 4 player dan ini bencana untuk Aura Fire. Mereka Oke. kehilangan 4 playernya. Dan ini dari tim RRQ tidak boleh mengejar Phoenix. Mereka bakal ngebuang-buang waktu. Setidaknya. Mereka langsung lihat Albert Malefic Roar langsung dibuka dan LJ langsung pakai nggak- Sky Guardian. Mereka gak boleh biarin Phoenix pulang sih. Ini bakal coba ditahan sama Whiskey Enggak, dia dan bakal di juga TP. Ini sama LG nih. LG pakai Sky Guardian Enggak, nih. enggak, Lihat nih, enggak. bakal coba dihajar Enggak. dari recall tas dan kita lihat Raja Oh my dari God, segala RRQ Raja Hoshi. bangkit dari keterpurukannya. Rex Gumkeon Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan dan lihat Wow. wajah mereka, senyum mereka luar biasa dan ini bencana untuk Aura Fire yang tidak Oh bisa berhasil my mendapatkan God. poin tambahan. RRQ Hoshi bermain dengan sangat amat sabar, nungguin momentum. Meskipun kayak mereka sempat kehilangan 2 member, tapi itu nggak bikin mental mereka down. Mereka benar-benar langsung muter otak lagi apa yang harus mereka lakuin. Dan akhirnya, sembari mereka menunggu Finn respawn, mereka